Latihan perdana di Bali penuh kejutan. Elkan Bagot tiba-tiba muncul. Pesan haru Ragnar Oratmangun usai dirinya absen membela timnas Indonesia. 3 pemain debutan siap jadi perhatian Patrick Kluivert di TC perdana timnas. PSSI belak-belakan sebut masalah ini yang membuat Ragnar Oratmangun absen membela timnas. Emil Audero tidak sabar jalani debut bersama skuad Garuda. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Pada Minggu pagi tadi, PSSI mengumumkan 32 pemain untuk fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim itu dijadwalkan akan melakukan pemusatan latihan pada tanggal 26 Mei mendatang. Arya Sinulinga mengatakan Ragnar Oratmangun memang harus absen bersama skuad Garuda. Hal tersebut setelah faktor kesehatan yang menjadi pertimbangan. Ragnar tidak dipanggil karena lagi sakit, jadi bukan karena apa-apa, sehingga dia alasan kesehatan. Jadi tidak bisa ikut dalam pertandingan kali ini, kata Arya Sinulinga. Tanpa kehadiran Oratmangun, pemain yang dipanggil untuk sektor penyerangan adalah Oli Rumeni, Egy Maulana Fikri, Rafael Struijk, Septian Bagaskara, Ramadan Sananta, dan juga Stefano Lillipali. Lillipali yang sudah lama absen membela skuad Garuda akhirnya kembali mendapatkan kesempatan di laga kali ini. Oratmangun memang sudah absen membela FC Dender sejak bulan Maret. Oratmangun terakhir kali tampil saat membela Dender melawan KVC Mechelen. Setelah kembali dari tugas membela timnas Indonesia pada laga melawan Bahrain, Ragnar Oratmangun tidak lagi berlaga bersama VFC Dender karena sakit. Sebelumnya pelatih FCV Dender, Vincent Elfer, mengungkapkan Ragnar Oratmangun terjangkit virus. Namun demikian, dia tidak memberikan rincian virus apa menjangkiti pemain 27 tahun itu. Di sisi lain, usai dirinya dipastikan absen membela timnas Indonesia pada bulan Juni nanti, Ragnar Oratmangun lewat postingan di Instagram pribadinya memberikan pesan haru untuk para supporter timnas Indonesia. Para penggemar yang terhormat, akibat cedera, saya tidak akan bisa bergabung dengan tim untuk 2 pertandingan terakhir babak ini. Tidak ada tempat yang lebih saya sukai daripada di luar sana, di lapangan memperjuangkan Garuda. Tetapi kesehatan yang utama. Saya akan melakukan segalanya musim panas ini agar 100% fit di awal musim yang baru. Untuk saat ini, semoga beruntung dan tetap percaya, tulis Ragnar Oratmangun. Absennya Ragnar Oratmangun membuka jalan bagi nama-nama lain untuk unjuk gigi di sektor depan, terutama setelah pelatih Patrick Kluivert memberikan sinyal akan kembali memakai formasi fleksibel 3-4-3. Ada 6 pemain yang terdaftar sebagai penyerang. Sebut saja nama seperti Oli Rumeni, Ramadan Sananta, Rafael Struijk, Septian Bagaskara, Stefano Lillipali, dan juga Egy Maulana Fikri. Melihat performa saat melawan timnas Australia dan juga Bahrain, nama Oli Rumeni diprediksi akan menjadi penyerang utama. Pemain asal Belanda itu tampil meyakinkan dan dipercaya bisa menjadi tulang punggung serangan Garuda. Pertarungan sesungguhnya justru terjadi di sektor sayap. Selain para penyerang murni, nama-nama seperti Dean James dan Eleanor Renders juga berpotensi dimainkan lebih maju, tergantung kebutuhan formasi dan juga karakter lawan. Dengan Marcelino Ferdinand absen karena akumulasi kartu, Egy Maulana Fikri menjadi kandidat kuat mengisi sisi kanan. Pemain Dewa United itu kini menjadi top skor lokal di Liga 1 dengan koleksi 12 gol dan 7 assist musim ini. Sementara di sisi kiri, Rafael Struijk punya pengalaman dan kerja keras yang dibutuhkan. Meski menit bermainnya terbatas di klub, kemampuannya turun membantu pertahanan bisa menjadi nilai tambah. Kluivert juga punya opsi lain jika ingin mengganti skema. Misalnya menempatkan Oli Rumeni di sayap dan memberikan ruang bagi Sananta atau Septian Bagaskara sebagai ujung tombak. Ini memungkinkan pola serangan lebih cair dan juga fleksibel. Dipanggilnya Stefano Lillipali juga memberikan opsi bagi lini depan. Performanya di musim ini di Liga 1 juga bagus. 2 laga melawan Cina dan Jepang akan menjadi penentu nasib bagi timnas Indonesia. Saat ini, skuad Garuda berada di posisi keempat grup C dengan koleksi 9 poin. Unggul atas Bahrain dan juga Cina yang sama-sama punya 6 poin. Untuk bisa lolos langsung ke putaran final, Indonesia harus finish di posisi kedua. Tetapi jika berada di posisi 3 atau 4, skuad Garuda masih punya peluang lanjut ke putaran keempat kualifikasi. Laga timnas Indonesia kontra timnas Cina merupakan matchday ke-9 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Duel tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion SUGBK Jakarta pada Kamis, 5 Juni mendatang. Patrick Kluivert telah memanggil 32 pemain ke timnas Indonesia untuk menghadapi Cina dan juga timnas Jepang. Mereka akan lebih dulu melakukan pemusatan latihan di Bali
yang akan dimulai pada tanggal 26 Mei mendatang. Terselip setidaknya 3 nama yang berpotensi debut dalam skuad tersebut. Lalu siapa sajakah mereka? Nama pertama ada Reza Arya Pratama. Pemain satu ini merupakan nama baru yang dipanggil Patrick Kluivert. Reza tampil cukup apik bersama PSM Makassar di Liga 1 musim ini dengan mencatatkan 3 kali clean sheet dari 17 penampilan. Kiper bertinggi 188 cm ini tentu punya potensi debut saat melawan Cina. Syaratnya, Reza harus bisa menyisihkan 3 kiper lain seperti Emil Audero, Nadio Argawinata, dan Hernando Ari. Nama kedua adalah Septian Bagaskara. Pemain satu ini kembali dipanggil ke timnas Indonesia oleh Patrick Kluivert. Septian sebelumnya masuk daftar panggil untuk laga melawan timnas Australia dan timnas Bahrain pada bulan Maret lalu. Sayangnya, penyerang Dewa United FC ini belum mendapatkan kesempatan. Patut dinanti apakah Kluivert bakal memberikan menit bermain kepada Septian atau tidak. Nama ketiga, Emil Audero. Pemain satu ini hampir pasti bakal melakoni debut di timnas Indonesia. Emil Audero mendapatkan berkah dari akumulasi kartu kuning yang menimpa Martin Paes. Awalnya kiper Palermo ini dikhawatirkan akan telah bergabung ke TC Timnas Indonesia karena sedang berjuang di playoff promosi ke Serie A. Namun Iro Sanero tersingkir lebih cepat. Alhasil Audero bisa datang tepat waktu untuk mengikuti TC pekan depan. Ia tampaknya akan lebih dipilih ketimbang Nadeo, Hernando, dan juga Reza yang juga dipanggil di pos penjaga gawang. Itulah 3 pemain yang berpotensi debut untuk timnas Indonesia saat kontra timnas Cina. Siapakah yang benar-benar akan mendapatkan kesempatan? Tentunya, itu menjadi hak prerogatif dari Patrick Kluivert. Kiper naturalisasi timnas Indonesia Emil Audero tampil penuh saat Palermo kalah 0-1 dari Juve Stabia, yang menyebabkan gagal promosi ke Serie A Liga Italia. Palermo kalah 0-1 dari Juve Stabia pada pertandingan babak preliminary playoff Serie A Liga Italia pada Minggu dini hari tadi. Gol semata wayang Juve Stabia dicetak oleh Andrea Adorante pada menit ke-67. Kekalahan ini membuat Palermo gagal melaju ke babak semifinal playoff Serie A Liga Italia. Dengan begitu, Palermo gagal promosi ke Serie A musim depan. Dalam pertandingan ini, Emil Audero tampil sebagai starter dan bermain penuh sepanjang pertandingan. Dengan tersingkirnya Palermo di playoff promosi Serie A, maka Emil Audero akan berpisah dengan klub tersebut karena harus kembali ke klub induknya yakni Como di Serie A. Selain itu, dalam waktu dekat, Emil Audero juga kemungkinan akan bertolak ke Indonesia guna mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia yang akan digelar di Bali. Kehadiran Emil Audero sangat penting bagi timnas Indonesia untuk menggantikan posisi Martin Paes yang akan absen karena akumulasi kartu saat melawan timnas Cina pada pertandingan lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Selain itu, 2 pemain andalan Malut United, Yakob Sayuri dan Yance Sayuri, resmi dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Yakob mengungkapkan rasa syukur atas kepercayaan kembali membela Merah Putih. Ia sebelumnya tampil membela timnas Indonesia melawan Jepang dan juga Arab Saudi pada bulan November 2024 lalu. Yakob telah membela timnas Indonesia sebanyak 24 kali sebelum ini, membukukan 3 gol dan 3 assist sejak melakoni debutnya pada bulan Juni 2021. Sementara itu, sang adik Yance Sayuri juga menyampaikan apresiasinya atas dukungan tim dan juga tim pelatih. Ia terakhir kali dipanggil pada bulan November 2024. Namun terpaksa meninggalkan pemusatan latihan lebih awal karena mengalami cedera. Yance hanya melakukan 1 kali penampilan bagi timnas Indonesia sebelum ini, yang datang pada laga persahabatan kontra Burundi pada bulan Maret 2023. Terakhir, Yance Sayuri duduk di bangku cadangan saat skuad Garuda menghadapi Argentina pada bulan Juni 2023. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.